Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Al-Quran surat Al-Qamar ayat 49. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kedatipun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Quran surat An-Nisa ayat 78. Mohon hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang berkat rahmat serta karunia-Nya pada kesempatan subuh kali ini. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan dan kesehatan untuk melaksanakan sebagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan silaturahim, silaturahmi, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr antara kita semuanya. Semoga langkah kaki kita dari rumah masing-masing ke Masjid Al-Hidayah yang kita cintai ini senantiasa mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga dapat menggugurkan segala dosa-dosa kita. Allahumma amin. Dan juga tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah kepada baginda tercinta yakni Habibana wa Nabiyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan kepada kita semua yang senantiasa menjadikan beliau sebagai uswah baik dalam akidahnya, ibadahnya, muamalahnya dan lain sebagainya. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak serta ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, ya, di acara jihad atau ngajiah ini untuk keberkahan, marilah kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh Ustaz Dani Syihabuddin. Kepada beliau kami persilahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar. Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian itu, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Dan sekiranya kami tidak memperteguh hatimu, niscaya engkau hampir saja condong sedikit kepada mereka. Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal mendekat nunutan palungnya subuhnya jam 4 apa yaudah Pak, apa yaudah kita kehalangan ketihan tarik alhamdulillah ya alhamdulillah ya karena tadi gitu kan ya alhamdulillah terima kasih. Dan selanjutnya langsung saja insyaallah ya jihad atau kajian Al-Hidayah sekarang diisi oleh Ustaz Usman Firdaus. Kepada beliau kami persilakan. Ustaz Baris laptop nanti ini laptop kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inni min ilmi dunya akhiratil mursalin wa idhamil malaikatil muqarrabin wa la rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita senantiasa panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yang tadi malam sudah diguyur hujan. Jam 11 saya pulang jam 11 nyampe rumah hujan besar. Mudah-mudahan inilah keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah tetap limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, hingga kita umatnya yang senantiasa menegakkan ajaran agamanya. Alhamdulillah pada kesempatan pagi Ahad ini saya diberikan kesempatan untuk baligh wahmi wal ayah, menyampaikan walaupun hanya satu ayat saja, tapi jelas mudah-mudahan ini menjadikan bekal amal ibadah kita kelak di yaumil akhir. Tolabul ilmi minallah menuntut dari sampai kita ke liang lahat, sampai ke liang lahat. Apalagi berkenaan dengan ilmu agama yang memang
saat ini luar biasa, generasi muda masyarakat kita yang terlena dengan berbagai macam kemaksiatan yang bisa datang dari rumah kalau tidak dibekali dengan ilmu agama. Khawatir justru anak-anak kita ke depan seperti apa, apalagi dengan kondisi COVID yang sudah memang qadar Allah, takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan cobaan godaan buat kita semuanya, bagi orang yang beriman tentunya, agar kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa mengevaluasi diri. Sama-sama saya mengajak pagi hari ini, mari kita sama-sama merenungkan apa yang terjadi saat ini dengan musibah COVID yang mudah-mudahan juga yang saat ini masih sudah menurun, mudah-mudahan secepatnya normal. Karena terus terang saja saya selaku guru, Dr. Ustaz Faiz bagi dosen juga, pendidikan saat ini terbengkalai, mau tidak mau, daring di rumah, belajar di rumah, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian masuk, berubah dahsyat, rambutnya panjang, merah, bicaranya luar biasa, SMK. Makanya kalau betul-betul ini kita sebagai orang tua khawatir dengan kondisi seperti ini, tetapi ya mudah-mudahan juga ini jihad ini menjadi bekal buat kita semuanya sebagai orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Anak-anak kita supaya kita menjadi anak-anak yang memang diharapkan dan menjadi bekal buat juga nanti di yaumil akhir nanti buat kita sebagai orang tuanya, menjadi anak-anak yang soleh tentunya. Seperti itu. Dan pagi hari ini insya Allah saya coba untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan menganalisis makna iman kepada qadar dan qadar. Bahwa takdir Allah yang sering disebut, kalau berbicara tentang qadar dan qadar, sering ada yang menyebut sebagai takdir, merupakan kata yang memiliki pengertian mirip dan sering digunakan secara timbal balik. Sudah cukup lama penggunaan secara timbal balik tersebut berlangsung. Tentunya oleh karena itu sebagai ulama ilmu kalam mengatakan ketika kata tadi qadar dan qadar dan takdir pengertian yang sama tentunya. Qada ialah yang mengandung arti terhadap makhluk atau ketetapan Allah terhadap makhluknya atas segala sesuatu yang sebelum lahir tentunya. Tatkala orang tua anak kita dalam kandungan, roh ditiupkan itu ditetapkan takdirnya, lahirnya, takdirnya, meninggalnya kapan, istrinya siapa, tinggalnya di rumah. Maka tinggalnya di mana maksudnya? Maka sering saya meyakini bahwa kita ini sudah ditakdirkan bisa ketemu, hijrah ke Al-Hidayah ini, bisa ketemu pada Ustaz Faiz, Dani, pada ini semuanya di sini, Ustaz Ate, gak ada yang menyangka. Kadang-kadang kita juga ya, ibu bapak sekalian juga punya, mungkin juga punya cita-cita saya seperti ini, tetapi takdir Allah mengirim seperti itu. Saya juga enggak terbesit bahwa saya jadi guru sebenarnya, tetapi takdir Allah mengarahkan ke situ gitu. Inilah ketetapan Allah yang jauh-jauh hari di Lauhul Mahfuz sudah dicatat kapan, di mana meninggalnya, tempat tinggalnya di mana, istrinya siapa, begitu. Ini takdir. Makanya kemarin lagi viral-viralnya seorang artis itu suami istri meninggal dunia, itu qadar Allah, takdir Allah. Walaupun banyak yang menghujat, ya salahin supirnya dan sebagainya gitu ya, tapi udah ketetapan Allah. Kalau sudah
bukan ketetapan Allah, walaupun seperti apa, dianiaya bagaimanapun, mau diapain pun begitu, terjadi apapun apa saja. Kalau masih hidup ya masih hidup begitu. Anaknya alhamdulillah masih hidup, supirnya juga masih hidup. Tapi orang mengira secara mata ini pasti menganggap bahwa itu adalah walaupun itu dari kelalaian daripada, karena ada sebab dan akibat. Dan seperti itu tidak mungkin. Ada sebab dan akibat. Makanya bahwa di takdir ini ada dua, dibagi dua, yang disebut dengan takdir mu'allaq gitu ya, mu'allaq yang bisa dirubah, dan ada yang mubrom yang tidak bisa dirubah. Tapi bisa dirubah yang seperti apa? Contohnya ya kita beriman. Sekarang ini sudah berapa 2 tahun lah kita COVID begitu ya. Kita berupaya semaksimal menghindari daripada kena COVID. Masker itu adalah dalam rangka mencegah takdir itu upaya itu. Kita inginkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh begitu. Kullu maulidin yuladu ala fitrah, bahwa lahir seorang anak itu lahir dalam kondisi fitrah, suci, bersih. Mau dari Nasrani, Majusi, Yahudi itu tergantung pada kedua orang tuanya. Itu dalam satu upaya, itu dakti yang bisa dirubah malah. Pengen dari miskin pengen benghar gitu, ya sudah bekerja keras, rajin. Anak kita pengen pintar, belajar. Di puskesmas itu yang bisa dirubah gitu. Itu malah. Kalau ngobrol itu adalah takdir yang tidak bisa dirubah, kematian. Gitu. Kita dengan kondisi dilahirkan laki-laki dan perempuan, gitu. Makanya tidak. Dan kadang-kadang teman-teman ada setiap tahunnya di sekolah itu ada aja yang yang tadi itu ya, yang banci-bancian dan sebagainya kan gitu. Apakah ya kadang-kadang dia berpikir orang tuanya seperti apa enggak saya, apa enggak kasihan, ataupun juga yang menangis dengan kondisi anak seperti itu begitu. Makanya ya kita berupaya semaksimal mungkin, jangan sampai kita mentang-mentang kita minta ingin perempuan begitu kan, terus kasih laki-laki, terus di ininya pola pekerjaan sebagainya sedikit itu ya akan menjadi aspek psikologisnya, sehingga yang terjadi adalah pergaulan salah. Itu kan penyakit sebenarnya. Makanya orang tua juga harus betul-betul berupaya semaksimal mungkin, karena ya realita di lingkungan seperti itu. Kita apalagi salah bergaul begitu. Takdir ada yang menunjukkan dari ketetapan Allah atas segala sesuatu yang sudah terjadi, yang saat yang sudah terjadi. Kalau tadi adalah yang sebut ajali, itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Kalau sekadarnya sudah ketentuannya, itu sudah yang sudah terjadi tentunya. Apa yang memang sudah terjadi seperti corona saat ini sudah terjadi, orang meninggal sudah terjadi, itu dari kadar ketentuan. Makanya kalau sudah ditentukan seperti itu, ada persoalan apapun yang terjadi yang menimpa kita harus menerima dengan ketetapan Allah, baik atau buruknya kita terima. Kadang-kadang kita ini tidak mau terima kalau negatifnya, kalau buruknya begitu. Pengennya yang baiknya. Ya memang semua normal, semua manusia seperti itu begitu. Pengen yang baik. Tapi karena ini kita percaya kepada hari akhir begitu. Dan percaya pertama kita iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kedua iman kepada malaikat, ketiga kita, gitu, keempat Rasul, kelimanya adalah hari akhir kan, dan keenamnya adalah qadar takdir. Gitu, takdir tadi hari akhir. Apa qadar dan qadar? Ketetapan baik atau buruk kita terima. Begitu, karena jangan sampai kita mengira bahwa kita sekarang memang sudon kepada Allah gitu. Kalau terjadi kenapa sih Allah seperti itu begitu, sehingga banyak orang yang memang keimanan dan tauhidnya, akidahnya lemah sebenarnya. Banyak yang murtad gara-gara persoalan yang berkaitan dengan merasa ketidakadilan Allah. Kayak begini ya,
itu bacanya tara ibadah, tara sholat gitu, tabungan gitu, bersukses gitu. Orang pasti melihat bahwa itulah dianggap tidak adil. Kayak kalau dulu ada ceramah Yusuf Zil di MJ itu ya, gaya di MJ itu ada juga tuh pohon gitu. Itu pohonnya kecil tapi tanggalnya besar. Tapi beringin ini pohonnya besar tapi tanggalnya kecil, jatuh aja tuh. Buahnya yang kecil itu ke kepala. Astagfirullahaladzim, Allah Maha Adil. Coba aja saya ngimani ya upami buahnya besar pasti itu banyaklah hal-hal yang memang ke depan kita tidak tahu. Satu langkah kita pulang dari sini tidak ada yang tahu seperti apa kadar Allah kita. Gitu, makanya kita tidak boleh syukur kepada Allah, tetap husnuzon kepada Allah. Karena apa? Baik menurut kita bentuk baik menurut Allah, tetapi baik menurut Allah sudah pasti baik untuk kita. Itu yang harus betul-betul diterima dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan juga yang digambarkan oleh Rasulullah dan sahabat kita, sahabat Rasul mau ke masjid, ontanya dibiarkan begitu saja masuk masjid oleh Rasulullah. Wahai sahabat, kenapa engkau tidak diikat dulu itu tontar? Ya biar tawakal aja begitu. Salah pemahaman tawakal seperti itu gitu kan. Berusaha dulu tawakal itu kata Rasulullah, gitu oleh Rasulullah. Ada setelah mengikat, mengupayakan supaya tidak lari, setelah sholat terus pulang ke ini ada yang ambil itu sudah, karena kita sudah berusaha begitu ya, sudah ini dulu semaksimal mungkin. Jangan kita menyerah, belum apa-apa sudah ini duluan gitu kan, sudah pasrah dulu tidak seperti kami kalau itu berusaha. Kenapa? Karena Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105. Allah la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib suatu kaum kalau kaum tersebut tidak berupaya. Kita semaksimal mungkin berusaha pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berupaya menjemput takdir baik, tapi Allah itu urusan hasil dan kehendak yang Maha Kuasa, kita tidak bisa memikir itu. Syariat dengan hakikat, syariatnya kita berusaha, kita ketentuan kita pun juga tidak boleh memaksakan. Kita supaya kita tidak terjadi kita tidak bisa, orang kadang-kadang tidak bisa move on dari persoalan yang pernah menimpanya. Makanya banyak kejadian pemilu kades, pilkada, pilpres dan segala macam. Jadi akhirnya sampai saat ini masih persoalan itu. Merasa pilihan itu yang terbaik menurut dia, belum tentu. Itu semua tidak ketentuan Allah, takdirnya Allah begitu. Baik buruknya sudah kita terima, syukuri. Begitu. Jadi yang pandai yang bersyukur kayak syakuratum alazinakum walan kafaratum la tasyadid. Siapa yang pandai bersyukur pasti utama nikmatnya. Kalau kufur Allah. Ini kan pengusuhan seperti itu. RT begitu, RW bilang jangan jauh-jauh berbicara negara lah. Ibarat itu kecil saja. Jadi persoalan itu yang pertama tidak menerima, tidak tawakal, tidak berserah diri. Yang pertama kalau pilihan yang satu Tuhan, satu berdua, ini sudah itu sudah dekat pada yang kuasa. Nah ini kalau kita iman kepada hari qada dan qadar, ketetapan baik atau buruk, insya Allah cepat move on, tidak akan ada persoalan apapun kita terima. Oh ini sudah jalannya seperti itu, yang sudah berkata Allah, nggak bisa diganggu gugat. Kadang-kadang kita memaksakan kehendak, memaksakan kehendak logika kita, seolah benernya begitu. Makanya inilah fungsinya, hikmahnya kita beriman kepada qada dan qadar, ketetapan baik ataupun buruk itu yang kita terima. Apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah, baik dan buruknya. Karena tadi kebaikan menurut kita belum tentu baik menurut Allah, tetapi kebaikan menurut Allah sudah pasti baik untuk kita. Gitu. Ini akal manusia, kita ini lemah, kita hina di mata Allah. Tidak ada apa-apanya dipandang oleh Allah. Makanya yang sok tahu gitu, nggak ada yang husnul, senantiasa husnul kepada Allah. Mungkin juga pernah Bapak dan Ibu sekalian juga
mereka amat gembira dulu ada yang satu orang yang mau berangkat naik pesawat terbang, tapi satu orang itu tertinggal. Justru yang tertinggal itu yang selamat. Kalau ini ngotot dia, ya kan pasti mungkin dalam hati, aduh saya mau kerjaan ini kan, mau apalagi bisnis besar segala macam gitu kan. Tapi kapalnya, pesawatnya hilang, hancur. Ya. Itu kan, alhamdulillah. Akhirnya begitu yang tadinya ngotot, ini tuh pengen cepat-cepatnya, ini ikut naik pesawat. Nah inilah yang namanya apa? Kita tidak tahu ke depannya mau seperti apa, makanya kita layak sebagai orang tua begitu memperlihatkan anak-anak kita. Khawatir ke depannya seperti apa gitu. Ya kalau orang tua pasti berpikirnya anak ke depannya bagaimana. Begitu ya. Yang memang ada dipersiapkannya sekarang dari tentunya dari faktor ilmu agama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Karena miris ke depan anak seperti apa. Makanya bisa mengajak pada jemaah sekalian, saudara sekalian, mari kita jaga anak-anak kita, didikan Allah ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wa apa yang Allah taala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia dan untuk beribadah kepada Allah. Itu dalil-dalil yang berkenaan dengan kode dan kodar. Di antara dalil naklinya tentang kode dan kodar ini adalah inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Di Quran surat Al-Qamar ayat 49. Jadi setiap Allah menciptakan kita ini ya makhluk sesuai dengan ukuran kita. Kalau ada persoalan, Allah tidak membebani suatu kaum melainkan sekemampuan kita. Jadi ada persoalan apapun yang menimpa kita, itu ukurannya tidak akan melebihi apabila kita. Makanya kenapa ada yang lain, ada yang lain. Allah itu tidak membebani suatu kaum melainkan sekemampuan kita. Begitu. Makanya kenapa banyak ada yang kadang cemas, ada yang juga mendiri gitu kan, nggak sanggup lagi mau melanjutkan gitu, karena ada persoalan yang tidak bisa dihadapi dan sebagainya kan. Sabar katanya ada batasnya dan sebagainya. Bahasa-bahasa seperti itu, Pak. Sabar itu tidak ada batasnya. Begitu. Kalau sabar ada batasnya berarti memang sudah tidak beriman kepada Allah, tidak yakin atas pertolongan Allah, kekuasaan Allah, karena menganggap sabar itu ada batasnya. Sabar itu tidak ada batasnya. Kapan kita terima apa yang tadi Allah tidak akan berat semampuan kita. Jadi kalau kita berbicara tentang kita mau ngambil air, tentunya kita air itu ini ke gelas kita sesuai dengan isi gelas itu kan, nggak mungkin sampai ngebudah gitu kan, seperti itu. Ya, kita harus enjoy, santai saja, kita terima. Kalau bahasa Gus Dur kan banyak repot gitu kan. Tapi hal semacam itu kadang-kadang juga di mana yang disepelekan gitu ya. Bukan karena kita paham betul, itu paham, kita paham memang kita sudah ada aturannya, ada takarannya, nggak melebihi itu. Makanya setiap ada persoalan ini kita hadapi dengan penuh keikhlasan, ketawakalan gitu. Terus juga Quran surat An-Nisa ayat 78. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyada wa yusibuhum hasanah yaqulu hadhihi min 'indillah wa yusibuhum sayyi'atan yaqulu hadhihi min 'indik kullum min 'indillah wa man huwa ula'il qawmi la yafqahun.
yaquluna haditsan. Quran surat An-Nisa ayat 78, di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kedatipun kamu di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini adalah dari sisi Allah. Dan kalau mereka ditimpa sesuatu bencana, mereka mengatakan ini datangnya dari sisi kamu Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang itu atau orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Quran surat An-Nisa ayat 78 ini berkaitan dengan kematian. Kapan saatnya tidak ada yang tahu. Makanya kita langkah dan pulang dari sini, satu langkah dua langkah ke depan tidak ada yang tahu. Tapi itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa yang harus disiapkan? Amal soleh tentunya. Didik anak kita menjadi anak yang soleh, banyak berbuat sedekah, gitu. Berlaku baik dengan tetangga, dengan saudara, panjangkan silaturahmi dan sebagainya. Karena dalam silaturahmi ada keberkahan. Tidak boleh kita bermusuhan dan sebagainya. Apalagi kita berbentuk-bentukan karena hal-hal yang memang juga urusan dunia. Begitu. Terus juga Quran surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu fi bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah agar kami tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sembarangan dan membatalkan diri. Quran surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 yang tadi saya sampaikan. Qala Allah kita dari ajaran kita sebelum kita ciptakan, kita sudah dicatat di Lauhul Mahfuz oleh Allah SWT apa yang akan terjadi, tinggal di mana, meninggalnya seperti apa dan sebagainya. Begitu. Terus juga tanda-tanda keimanan kepada qada dan qadar ini adalah selalu bersikap mawas diri. Kita kalau mengaku beriman kepada qada dan qadar, senantiasa mawas diri, legowo, mempersiapkan diri apa. Karena apa? Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Begitu, kita mempersiapkannya saja sehingga tatkala kita jangan sampai pas mau dijemput, aduh saya tidak siap. Kan banyak itu seperti yang saya pribadi seperti itu. Makanya kita senantiasa berdoa, Allahumma inna nas'aluka apa? Berdoa menginginkan apa? Husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Jangan sampai kita ini meninggal dalam kondisi yang buruk. Kita berharap berdoa kepada Allah senantiasa meninggal dalam kondisi husnul khotimah yang baik. Sedang mengaji seperti ini, sedang berdakwah, sedang sholat, sedang berzikir. Ini yang kita harapkan, kita cita-citakan, meninggal dalam kondisi seperti itu. Makanya tanda yang ketiga, selalu bersikap kerja keras, semangat, maju dan sukses, selalu optimis, yakin dan percaya. Semuanya sudah diatur. Makanya saya selalu mengarahkan kita menjemput takdir Allah yang baik. Takdir itu takdir bisa dirubah hanya dengan kekuatan doa kita, doa kepada Allah dan juga sedekah jariah kita. Ini berubah. Tentunya yang bisa yang bisa dirubah tadi, gitu ya. Selalu menghindari sikap sombong dan takabur. Ya, tidak paling soleh saya paling benar. Pokoknya semuanya saya yang paling sempurna. Orang lain tidak seperti itu. Jadi kalau orang mawas sendiri dan juga selalu bersikap kerja keras, selalu menghindari sikap sombong dan takabur. Kenapa kita ini lemah, kita hina, kita tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.
senantiasa lebih baik berintrospeksi diri, bermuhasabah. Ya, menghitung-hitung amal perbuatan kita. Jangan menghitung-hitung amalan orang lain. Lebih baik kita menghitung-hitung amalan kita sendiri. Sejauh mana amal kita? Sudahkah sekarang bangun tidur kita melihat tetangga kita? Ya kan, itu ya kanan kiri kita. Terus setelah sholat seperti ini kita bersilaturahmi dan sebagainya. Selalu bersikap berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Yaitu karena kita beriman kepada hari akhir. Suatu saat kita akan diminta pertanggung jawaban. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kita akan diminta pertanggung jawaban perilaku sikap kita, perbuatan kita, sedikit perbuatan apapun sederhana bizarah pun akan diminta pertanggung jawaban. Menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah pada saat yang telah ditentukan. Tidak kita harus meminta untuk meninggal, lalu sudah waktunya kita akan dikirim, karena kita ini sekarang ini sama calon mati. Lagi nunggu antrian saja, itu aja sih antrian sampai kita menanam, bercocok tanam, kelak akan kita tuai, gitu ya, kita panen di yaumil akhir. Begitu, inilah semoga kita senantiasa dijadikan menjadi bekal amal ibadah kita, amal kita nanti kelak di yaumil akhir nanti. Tatkala kita diminta pertanggungjawaban di yaumil mizan, nanti ditimbang amal kebaikan dan keburukannya. Menyadari bahwa segala apa yang diperoleh dan dialami manusia berupa nikmat dan musibah merupakan ketentuan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun segala sesuatu telah ditetapkan Allah, manusia adalah berhak, berkewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin. Karena yang tadi saya sampaikan ayatnya surat At-Taubah, Allah la yughayyiru ma hatta yughayyiru bi anfusihim tadi. Ya, jadi sebenarnya kata Allah tidak berubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubahnya sendiri. Terus juga wa qul i'malu ma fasayallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan itu. Quran surat At-Taubah ayat 105. Dan yang terakhir adalah hikmah daripada kita beriman pada qadar, hikmahnya adalah melatih diri untuk senantiasa bersyukur dan bersabar. Yang tadi ayatnya lain syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Melatih bersyukur agar ditambah nikmat itu. Kalau kufur ada Allah pedih. Kalau sudah terbiasa sana tidak bersyukur, persoalan apapun yang menimpa kita terima dengan ikhlas. Bahwa itu adalah ketentuan Allah. Menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Ya, senantiasa optimis hidupnya, yakin dan percaya ada Allah yang akan membimbing kita. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Begitu kita senantiasa baca iya karena kedua iya karena setahun mengabdi beribadah kepada Allah, lalu kita pertolongan kepada Allah itu. Terus juga memupuk sikap optimis dan melihat pekerjaan, tentunya menenangkan jiwa kita, tenang, tentram, dan kenapa tidak ada sifat karakter suudon pada Allah. Ya, tidak boleh suudon kepada diri sendiri, kepada orang lain, juga kepada Allah, apalagi kepada Allah tadi suudon. Husnudzon kepada diri sendiri bahwa saya bisa, saya mampu, begitu, bisa mengendalikan diri, bisa bersabar dan sebagainya. Begitu, tidak nyalahkan orang lain, begitu. Dan tadi kematian ini nyalahkanlah sopirnya dan sebagainya, kan begitu. Dan ketentuan kepada Allah nggak mungkin. Jadi saya menekankan ke anak-anak siswa saya itu seperti itu, nggak usah pesimis hidup tuh. Kalau kalian dikhianati, kalau kalian dihina, kalau kalian dimaki-maki dan sebagainya, kita optimis yakin ada Allah di sana. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah pesimis. Seperti itu. Jadi itu karena logika bermain. Betul, memang Islam ini rasional. Tetapi jangan cuma mengadakan
akal kita terjerumus. Begitu kalau hanya mengandalkan akal. Jadi mana ranah iman, mana ranah akal. Itu yang harus betul-betul. Sehingga kalau sudah ini kita pasrah dan menerima kepada Allah. Menangkan jiwa sumber motivasi untuk meraih kemajuan. Meningkatkan ketakwaan kita kepada tentunya dengan kesabaran kita ketakwaan kita akan semakin meningkat. Ittaqullah haqqa tuqatih yang senantiasa tadi juga dibacakan Ustaz Adek. Seperti itu, menumbuhkan kesadaran bahwa dalam alam semesta dan segala isinya berjalan sesuai dengan ketentuan Allah. Itu menumbuhkan sikap dan perilaku terpuji, menghilangkan perilaku tercela. Itu insya Allah kalau memang kita yakin dan percaya kepada ketentuan Allah, takdir Allah baik atau buruk, kita senantiasa menerimanya dengan penuh ikhlas, dengan penuh ketabahan dan ketawakalan. Saya selalu kalau di dalam acara-acara ya saya disingkat duitnya, doa, usaha, ikhlas dan tawakal. Itu kuncinya untuk kita sebagai umat Islam agar kita senantiasa mawas diri. Dan mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bermanfaat, khususnya buat saya pribadi, umumnya buat ibu dan bapak sekalian, dan juga yang mendengarkannya. Kesalahan itu datangnya dari saya pribadi, kebenaran hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Usman Firdaus yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga menjadi bertambahnya ya hasanah keilmuan kita tentang keislaman ini, dan juga dapat meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita senantiasa dapat mengimani qada dan qadar ini dengan sebenar-benarnya, karena memang yang namanya takdir itu ya bukan untuk dipikirkan, tetapi untuk diyakini seperti itu. Hari kemarin adalah masa lalu dan hari esok adalah masa depan, tapi hari ini adalah kenyataan, gitu kan. Makanya kita konsentrasi ya, senantiasa fokus terhadap hari, gitu kan, yang kita jalani saat ini, gitu kan. Ketika kita berbahagia, ketika kita bergembira, itulah adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahagiakan diri kita, bahagiakan orang-orang di sekitar kita, maka itulah yang akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama, dan terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pertemuan ini, acara ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana
lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala shalihan tardahu wa li rahmatika fi barikas shalihin. Allahumma inna astaghfiruka ma'alatani farduhu ilayya inda hajati wa la tansani ya rabbal alamin. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita akhiri pertemuan dengan membaca doa kifaratul majelis dan hamdalah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afu minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عليه